Salam damai dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita semuanya. Dan memang itulah kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku. Yesus mau mengembalikan kita kembali. Pintu Taman Eden yang sudah ditutup, tapi Yesus membuka itu bagi kita lewat kedatangannya yang kita rayakan dengan Natal itu. Itu dia menjadi jalan, dia menjadi pintu masuk kepada berkat yang sudah ditutup pada waktu Adam dan Hawa berdosa. Tapi bagi kita bersyukur, pintu itu dibuka kembali di dalam Yesus Kristus. Kiranya kita semua boleh masuk dalam pintu yang sangat keberkatan. Apapun yang terjadi di bumi ini, tapi Tuhan tetap mampu membawa kita melalui pintu yang Tuhan sudah sediakan. Kita boleh masuk dalam pemeliharaan, bagaikan pemeliharaan Tuhan di Taman Eden. Haleluya. Apalagi Taman Eden telah dibayar oleh Tuhan dengan pengalaman Getsemane. Ini saudara-saudaraku, itu mengembalikan kita dalam suasana Taman Eden. Sehingga terjadi pun kesulitan, terjadi pun pandemi, penyakit-penyakit yang memang sudah ditimpakan kepada manusia, tapi sudah ditimpakan kepada Yesus di kayu salib. Ya, kesulitan-kesulitan seberat apapun, semua telah ditimpakan kepada Yesus. Di Getsemane itu diolah, dan di taman ataupun di Golgota itu hanya pelaksanaan. Tapi semua kesulitan itu, sakit penyakit kita, itu sudah diterima oleh Yesus di dalam cawan murka. Semua sudah diterima. Sehingga saudaraku, Taman Getsemane itu sudah membayar kehilangan waktu manusia keluar dari Taman Eden, hilang pemeliharaan, harus susah untuk cari makan. Tapi kalau kita di dalam Yesus harus yakin, saudaraku, Tuhan mampu pelihara kita. Sakit yang sudah ditimpakan kepada Yesus, ataupun sakit yang ditimpakan terlebih dahulu kepada manusia, tapi itu sudah ditimpakan kepada Yesus, sehingga dengan penderitaan Yesus itu, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi harus benar-benar beda, saudaraku, kalau kita yakin setia. Ya, tantangan boleh datang, kesulitan boleh datang, kemalangan boleh banyak, tapi Tuhan sanggup menolong kita dari semua itu. Duri-duri yang tumbuh dari bumi itu, onak yang menyakitkan bagi manusia, itu sudah dimahkotakan di kepala Yesus, sehingga kita semua boleh benar-benar mengalami damai sejahtera. Jadi kalau disampaikan salam damai sejahtera di dalam Yesus, itu bukan salam-salam biasa, saudaraku. Itu ada jaminan.
Taman Eden telah dibayar, kehilangan itu dibayar di Getsemani. Haleluya saudaraku. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi jangan khawatir apapun yang terjadi, jangan khawatir saudara-saudaraku. Saya mau mengajak kita membaca dalam Kejadian pasal 5. Kuasa Natal, kedatangan Yesus akan membawa kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kejadian pasal 5 mulai 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini saudara-saudaraku, saya kalau melihat firman Tuhan ini dengan arti-artinya, saya sangat senang dan benar-benar mengalami hal-hal yang luar biasa ya di dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, arti terangkat itu Tuhan memisahkan kita dari segala kesulitan bumi. Ini Tuhan mampu melakukan itu. Apapun kesulitan di bumi ini, kelaparan, pandemi, apa saja, kalau diangkat, itu berarti Tuhan mengatasi semua kesulitan itu. Dia stop semuanya. Kita masuk dalam pemeliharaan tersendiri dari Tuhan. Itu yang saya lihat dari firman Tuhan ini. Dan itulah karena Yesus datang dalam Natal yang kita rayakan, itu sudah dikerjakan sampai dia naik kembali duduk di sebelah kanan Bapa. Itu semua sudah selesai dikerjakan. Biar ini juga terjadi bagi kita. Harus tampil beda saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, tampil beda dari semua yang lain. Termasuk tadi kesaksian saudara kita harus beda saudaraku. Kita nggak pun diperhitungkan di dunia ini, tapi berkatnya luar biasa karena Tuhan yang mengadakan saudaraku. Harus tampil beda. Dan pengalaman seperti itu semua kita harus alami. Kalau semakin benar di hadapan Tuhan, firman Tuhan itu bukannya asal-asalan. Setiap yang melakukan firman Tuhan sedia berkat yang dari Tuhan, bukan kesulitan. Yesus sudah menanggung semua. Itu sebabnya saya sudah sampaikan tadi, Getsemani telah membayar kehilangan di Taman Eden. Kita sekarang boleh bagaikan dikembalikan pemeliharaan, kemenangan-kemenangan seperti di Taman Eden. Tapi harus benar-benar teliti melakukan firman Tuhan. Jangan anggap benteng. Kalau cuma dengar enggak lakukan. Jangan harap. Tapi kalau kita melakukan firman harus beda. Dunia ini kucar kacir, tapi
Tapi kita tenang di dalam Tuhan. Harus beda. Harus beda. Saya walaupun tidak terlalu hebat sekali, tapi Tuhanku sudah kurasakan hebat luar biasa. Saya kalau bukan di dalam Tuhan, mungkin dari dulu saya sudah jadi debu. Bagaimana kita cuma di pasar-pasaran kalau didor sama atau berantem sesama orang-orang gak benar, habis saudaraku. Tapi saya bersyukur tahun 65 saya tetapkan hati saya mau ikut Tuhan, memihak kepada Tuhan, walaupun saya tidak mengerti caranya. Saya jauh dari orang tua, nggak pernah bergereja, tapi Tuhan atur semuanya. Kalau sudah pasrah kepada Tuhan, bukan aku lagi, tapi Tuhan yang pimpin. Dan semua pimpinan Tuhan, ya kalau bagi saya, ya inilah hidup saya ini sekarang. Apapun ini, ya inilah, tapi saya syukuri kepada Tuhan. Kalau teman-teman saya udah hampir jarang yang masih ada dalam dunia ini, tapi Tuhan masih kasih perpanjangan umur kepada saya. Masih enak makan saksang, masih enak makan ya ikan mujair, lain-lain. Masih bisa minum gula kopi. Orang lain nggak berani minum gula, nggak berani makan saksang. Tapi semua Tuhan pasti ada luar biasa di pemberani Tuhan. Antara saya udah banyak. Dulu saya tidak mengerti bagaimana mau sekolah Alkitab. Boro-boro mau ke sekolah Alkitab yang saya sudah pernah lalui. Rupanya itu kamu kan sekolah Alkitab salah-salah. Tapi ya, nggak pun saya rencanakan, nggak saya tahu ya. Pokoknya dalam Tuhan semuanya baik. Nggak tahu saya dulu mau kemana, nggak mengerti. Pimpinan Tuhan. Bawa ke Jawa Timur. Nggak tahu mau bagaimana, apakah ya makanya kalau kita itu bukan di dalam Tuhan, repot sekali saudaraku. Kita kayak ngomong, apa yang terjadi bentar lagi, gitu saudaraku. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan, yakin semua baik. Makanya saya pikir gini, orang itu kalau nggak kuat dalam Tuhan, dia mau pingin tahu hidup yang akan datang, maka dia pergi ke dukun, beramal, apa semua, karena dia kebingungan. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, nggak perlu kebingungan, semua indah, semua baik. Tinggal kita nyanyi, semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Harus enak saudaraku nyanyi, dan harus memang mengalami semua baik. Saya rasakan sampai saat ini dalam Tuhan itu ya semua baik. Dulu nggak mikir saya bisa nyebrang dari Sumatera ke Jawa ini, nggak mikir. Ya, tapi semua baik. Semua baik. Saya heran. Ya, mungkin kalau orang tua nanya mau jadi apa besok, jadi tentara, jadi apa? Saya nggak mengerti. Pokoknya semua ini hanya Tuhan aja deh. Apapun ini semuanya Tuhan lah. Saya nggak mikir saya menikah di Jawa Timur. Nggak mikir. Ya, saya nggak mikir saya jadi pendeta. Orang dulu saya orang nggak benar. Ya, tapi ya kalau kita berserah kepada Tuhan, semua baik, semua baik. Sampai saat ini semua baik. Ini saudaraku. Malah
Orang masih, wah, haleluya. Orang masih merasakan, saudaraku. Kalau melihat kita, dia juga merasakan Tuhan baik. Haleluya. Saya begini nih, mau gelap-gelap juga, biasa itu sudah. Suara masih ada dari Tuhan. Masa kubur orang mati udah berapa kali gak pernah pakai lampu. Kubur orang mati malam-malam. Iya, dia nggak baca Alkitab. Langsung aja ngomong. Matius 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Coba dulu lihat, benar apa enggak? Itu masih sudah di sini nih. Bahwa orang yang mati dia akan hidup. Benar enggak? Coba dulu. Itu obat tanpa baca kitab itu. Mati lampu. Ada enggak? Ya Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hebat, luar biasa. Udah, dah, benda beres. Gini saudaraku. Jadi apapun dalam hidup ini bersama Tuhan semua baik. Harus yakin saudara-saudaraku. Nah, kalau makin mundur, aduh, lihat dulu. Nah, harus semua naik. Orang yang melakukan firman tidak akan turun. Naik. Haleluya. Sampai nanti puncaknya kemana? Terangkat. Itu naik selama-lamanya. Kalau dalam hidup ini enggak naik, bagaimana nanti terangkat? Belum pernah mengalami pemberkatan Tuhan. Anak Tuhan itu harus yang hidupnya itu naik. Benar enggak itu? Matius apa? Ulangan 28 ayat 1 sampai selanjutnya. Ayo lu. Baru nanti kita masuk lagi ke kata. Coba baca dulu. Ulangan 28 ayat 1 berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Yakin saudaraku? Biar luas pun ini bumi ini, jangan peduli, jangan kecil hati. Orang bilang Jepang hebat, Amerika hebat, yang lain-lain hebat. Kita bilang Tuhanku yang hebat. Harus begitu saudaraku. Dia bikin kita juga hebat kalau mau melakukan firman Tuhan. Lanjut. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Amin. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lambungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan
zaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Haleluya. Jadi sebelum nanti terangkat, benar-benar terangkat, kita sekarang diangkat dulu di dalam berkat-berkat Tuhan ini. Kalau di bumi ini nggak mengalami keberkatan, sepertinya mau terangkat itu nanti mustahil. Ya, iman kita itu nggak berani, yakin nggak ke surga? Nggak bisa, saudaraku. Yakin nggak bisa suci? Nggak bisa suci manusia di bumi ini. Gitu imannya, saudaraku. Jadi kalau kita sudah mulai lahir baru, ada sukacita. Semakin melakukan firman, semakin diangkat oleh Tuhan. Teman-teman kita udah dipecatin semua, kita nggak dipecat-pecat, justru dinaikin bisa. Haleluya. Karena Tuhan kita itu Tuhan luar biasa. Orang mau cari surat apa berkelakuan baik, SKKB, SKIA, susah. Kalau justru dari penjara aja langsung aja naik raja, jadi raja. Kalau susah-susah. Ini saudara. Yang penting kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya saudara, kalau kita nggak naik malah turun-turun, ini belum mau periksa diri. Nah, itu namanya bandel. Benar. Jadi saudaraku harus benar-benar perhatikan. Sudah lama kita dengar firman, harus nyata firman itu bagi kita. Baru nanti nyata kita boleh naik terangkat ke surga. Kalau di bumi ini aja nggak bisa, bagaimana naik ke surga? Jadi sebelum saudaraku terangkat, di sini kita mengalami pengangkatan. Tadi Tuhan bilang kita harus melebihi dari segala. Ingat tadi. Ayo baca dulu. Ayat berapa itu? Ya, yang angkat dari segala bangsa. Ayo, ulangan 28 lagi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Terus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Iya. Nanti sebelum diangkat ke surga, di sini dulu diangkat dulu. Angkanya kemana? Kita harus beda dari yang lain. Haleluya. Yakin? Tapi kalau itu bergairah terus, hati yang menyala-nyala kepada Tuhan, dan teliti benar-benar untuk kita boleh melakukan firman, harus teliti. Tanya ini orang-orang bengkel ini, kalau mau masukkan muri itu sedikit aja bengkok, nanti hancur itu, bukannya baik lagi. Kalau dipaksakan, sudah Pak siap jalan, habis nanti jebol mobil orang, hancur di tengah jalan. Makanya harus benar-benar teliti, harus pas. Haleluya. Nah ini umurnya ke surga ini. Nggak boleh macam-macam, nggak boleh salah. Salah dikit jebol, bukannya berkat lagi, hancur. Jadi jangan salah. Coba dulu tanya Pak Daniel, gimana Pak? Kalau sedikit mencong gimana? Tahu semua pakai ulit. Pak satu ini mana lagi pada silapan, asal mencong itu muri itu dulu. Jadi harus pas, jangan main paksa. Enak dulu masuk, baru kalau tinggal ngunci itu lagi Pak putar-putar. Dia pengalaman dia itu, mencong sedikit masukin muri itu ambrol nanti. Kalau mungkin 2 hari bisa,
Ada yang keberkatan 2 hari, 2 minggu, 2 bulan, habis itu ambrol. Itu kurang hati-hati dengan firman. Betul. Harus perhatikan. Jadi kalau kita memperhatikan firman sebelum terangkat ke surga, di sini juga harus ada beda dengan dunia ini. Karena kita umat Tuhan. Tuhan sudah memberikan jaminan. Yesus yang sudah datang, yang kita rayakan dalam Natal itu kuasa yang luar biasa. Dan nanti akan mengubah kehilangan, kehancuran di Taman Eden. Itu sudah diperbaiki, dibayar lunas di Taman Getsemane. Dengan apa? Penurutan Yesus sepenuh kepada firman. Bapa, kalau boleh, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakmu, kehendakmu lah yang jadi. Itu sebabnya Lukas 6 ayat 38, Yesus berkata, aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku, tapi hanya melakukan kehendak Bapa. Mari kita mulai ke situ. Saya yakin semua kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Semakin lama kita harus semakin maju. Ini saudara-saudaraku. Tapi sudah jelas-jelas firman Tuhan diabaikan. Makanya kalau Daud itu, biarpun sudah tahu firman Tuhan, dia tanya lagi kepada Tuhan supaya jangan salah. Boleh gak aku lakukan ini? Kata Tuhan, boleh. Menang. Kenapa? Dia sudah tahu firman Tuhan, dia melakukan, dia tanya lagi kepada Tuhan supaya melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan ini. Kalau dilibatkan Tuhan dalam pekerjaan itu pasti beres. Tapi kalau itu hanya dari akal-akalan kita, dari cara kita, dari kepintaran kita, ya mungkin dinikmati 2 bulan, habis itu ambrol. Jadi harus benar-benar berpondasi kebenaran firman. Dan itu permulaan diangkat waktu kita di bumi ini. Habis itu nanti diangkat ke surga. Haleluya. Nah, sekarang kita mau perhatikan dengan sungguh-sungguh Kejadian pasal 5. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini saudara-saudaraku adalah puncak pekerjaan Yesus. Mulai dari dia datang menjadi manusia yang kita rayakan dalam Natal. Yesus hidup sampai umur 30 tahun baru melayani. Dan selanjutnya dia boleh kembali ke sebelah kanan Bapa. Itu maksudnya. Dan kalau kita mau hidup benar-benar tidak salah, seperti tadi masukkan baut itu harus benar-benar teliti, jangan salah. Sedikit pun jangan mencong. Karena sedikit mencong nanti lama-lama jadi tambah mencong itu. Tambah mencong. Dan tidak ada artinya. Dan sebagai yang terakhir nanti Tuhan akan mengangkat kita. Luar biasa itu. Makanya kalau kita menyanyi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Harus dengar firman Tuhan dulu sekarang, dan jangan salah, baru nanti bisa dipimpin oleh Tuhan. Makanya kita dibiarkan di bumi ini, ada ibadah-ibadah kita seperti ini, supaya kita belajar seperti Mur. Sudah mulai dimasuk-masukkan, nanti baru Tuhan akan membawa kita dalam keangkatan. Langsung dia akan memimpin kita. Gembala-gembala itu sudah menyerahkan domba-domba itu kepada Gembala Agung.
baru disitulah kita nanti bersama-sama. Saudara-saudaraku, saya perhatikan Henok ini bahasa Indonesia, bahasa Batak juga, Inggris Ino, ya Henok, Ino, nggak pakai H kalau bahasa Inggris. Itu dari bahasa Ibraninya, itu artinya pengajar, teacher. Nah, kalau bahasa apanya, kerjanya, itu pengajaran. Itu tuition. Kira-kira begitulah. Ini saudara-saudaraku. Jadi untuk kita bisa terangkat harus melalui tahap. Yesus yang pertama melakukan tahap pertama, tahap yang kedua. Matius pasal yang keempat ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Jadi memberitakan Injil, keluar mengajar di dalam rumah-rumah ibadah. Ini harus kita mengerti. Semua umat Tuhan harus mengerti. Dan kalau sudah mengerti ini, nggak usah bingung apa-apa lagi, nggak usah. Menginjil itu, itulah kedatangan Yesus, dan nama Yesus itu artinya melepaskan dari dosa. Ini saudaraku. Jadi pertama kita semua harus mengalami itu. Bagaimana kita bisa mengalami itu? Harus ada dulu kerinduan untuk mau hidup benar. Harus ada kerinduan untuk hidup dikuduskan oleh Tuhan. Seperti anak yang hilang itu ada kesadaran, kalau saya terus-terus di sini akan binasa. Diambil kesimpulan. Sedalam mana kita mau mengambil kesimpulan, sebegitu kita disucikan. Itu sebabnya jangan main-main. Anggaplah ini kayak mur yang mau dimasukkan sekarang, harus mau semuanya. Haleluya. Harus ramah, jangan melawan-melawan Allah. Apalagi kalau bahasa kasar, banyak bacot lu, begitu lagi. Udah repot yang begitu. Tapi kalau kita ramah kepada firman, itu yang Tuhan mau. Jadi yang pertama, sampai kita mengalami penyucian, ini harus diberitakan supaya semua diselamatkan. Tapi sesudah diselamatkan, kerjakanlah keselamatan itu. Itu namanya pengajaran. Henok itu artinya pengajaran. Haleluya. Apa itu pengajaran? Kalau dosa itu diselamatkan, yang lama sudah diampuni, disucikan. Tapi kalau pengajaran untuk kita baik sampai diangkat oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Sebabnya saya tidak hanya baca bahasa Indonesia, sedikit dapat hasilnya. Bahasa Batak juga bagus. Bahasa Batak malah senang sekali saya baca. Dalam bahasa Batak itu bukan bergaul, marparange, somot Jehovah. Tahu marparange? Hidup seperti Allah. Bergaul itu beda. Bergaul itu berteman rapat. Tapi marparange hidup seperti Allah. Haleluya. Dan ini sama dengan dalam 1 Yohanes 3. Sekarang kita belum tahu keadaannya kelak. Tapi kalau Yesus datang, kita sama seperti dia. Marparange seperti Yesus.
Begitu. Nanti saya kalau pinter bahasa-bahasa lain lagi, bro. Tapi enggak pun ini juga saya yakin sudah luar biasa lah. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, ya sepertinya bergaul dengan Allah, sama-sama kemana-kemana gitu kan. Tapi kalau perangai itu harus hidup seperti Allah. Itu yang bisa terangkat nanti. Haleluya saudaraku. Nah, ini kita harus ada kemajuan ini. Jangan nanti hidup kita ini sama terus. Nanti saya ceritain itu nanti bayi 5 kilo 5 bulan 5 kilo, memang masih heran. Orang berapa kilo anakmu? 5 kilo 5 bulan. Wah hebat. Masih itu apa itu yang timbang-timbang bayi? Puskesmas. Masih anduk. Berapa bulan anaknya? 5 bulan. Berapa beratnya? 5 kilo. Montok sekali. Bayi aja ini. Tapi kalau udah setahun, posyandu lagi berapa kilo? Tetap 5 kilo. Udah mulai. Udah setahun, berapa kilo? Masih 5. Udah 2 tahun, masih 5. Udah 25 tahun, wah udah bikin malu. Orang udah menikah, udah punya anak. Ini baru-baru mau menikah, mau nunjukin aja. Mau pacaran enggak berani. Gimana 5 kilo? Jadi saudaraku, kita ini harus berkembang rohaninya. Haleluya. Bagaimana berkembang? Nah itulah. Tadi penyelamatan itu melahirkan. Kalau perkembangan itu adalah mendengarkan firman, menyesuaikan hidup kepada firman dengan teliti. Makanya saya katakan tadi kayak memasukkan mur itu kepada baut. Harus teliti, harus pas. Jangan mencong sedikit pun. Melakukan firman jangan mencong. Kalau benar melakukan firman, pasti terjadi diangkat oleh Tuhan. Beda dari segala bangsa lain. Beda dari tetangga kita. Biarin aja banyak di situ tempel ban, kiri kanan muka belakang. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, sini kamu, nih anak-anakku ini. Yang mana anak Tuhan? Ini marga Nikolan. Situ kamu. Ini marga Silau. Ke situ. Nggak boleh ke sana-sana. Sini. Kan Tuhan yang ngatur semua. Tuhan mau angkat kita beda dari yang lain. Nanti orang bilang, apa bagaimana kamu kok begitu? Kamu pakai parmaniso. Parmaniso kata orang. Enggak. Jadi apa? Ya tinggal bersaksi aja. Tuhan baik. Tuhan baik. Mana sama kami bukan Tuhan baik. Baik. Cuma kamu kayak masukin mur ini kan kamu gak benar. Loh, kamu gimana? Loh, firman Tuhan itu kan gak pas-pas kamu bikin. Saya bilang aja nah, kita harus suci. Kamu gak yakin suci. Gak ada bisa suci di dunia ini. Nanti kamu bilang. Tinggal kita ngomong aja kan. Gampang. Nah, jadi harus benar dong. Iya. Ini coba ya, aku bikin ini bau tapamu ini, aku bikin mencong, aku paksa sampai bisa. Nah, gimana nanti? Cebol nanti, tuh, bentar lagi kan. Malah kadang-kadang di situ sudah pecah. Karena apa? Enggak pas. Itu sudah aku. Jadi kita harus pas melakukan firman Tuhan. Saya lihat saudaraku, kalau berani benar-benar melakukan firman, pasti Tuhan tidak bohong. Kalau kita bisa mengembalikan milik Tuhan, itu juga termasuk permulaan kita jujur. Tapi nggak berani melakukan itu, gimana Tuhan mau bisa kasih yang kepada kita? Yang bukan milik kita dipercayakan juga nggak jujur, apalagi milik kita nanti. Tapi kalau kita berani memberikan milik Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Baca dulu itu, Maliaki 3 ayat 10 ya. Iya dong. Sebenarnya saya tidak harus ini, tapi ya sudahlah.
Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Iya. Yakin saudaraku? Amin. Ini bikinlah kayak murid itu. Sepat dikit, pas gitu. Nanti tinggal lihat Tuhan yang bohong apa kita yang bohong. Saya yakin Tuhan tidak pernah bohong. Kita yang belum pas, masih main paksa murid yang belum pas. Sesuai dengan firman pasti Tuhan tolong. Saudara-saudaraku, dalam pengalaman hidup ini kami sudah mengalami. Lah ini anak-anak kami ini tinggal mereka mau segitu sekolahnya, ya udah. Kalau waktu mereka masih sekolah kuliah, ada aja yang Tuhan sudah sediakan untuk itu. Saya sama ibunya nggak mau mikir-mikir itu, semua Tuhan sudah sediakan. Saat itu mereka lihat 5 yang kuliah, sekali 5 kuliah. Susah saya pikir anak orang sekali 5, 5-5-nya kuliah. Saya pikir susah. Tapi itu terjadi pada kami dan nggak mikir apa uang kuliahnya, enggak. Waktu itu nomor 1 di Atmajaya, nomor 2 di situ, nomor 3 di UNAS, 4-5 di Apindo. Baru masuk 2 baru masuk, 3 nambah semester. Kan enggak sedikit itu. Tapi mau apapun itu sikat aja, Tuhan yang Maha Kuasa. Nggak pernah mikirin itu. Apa ongkosnya, apa bukunya, udah. Semua benar-benar mujizat. Semua ada aja. Malah dia bilang begini, Pak, bulan ini berapa biayanya? Tulisin yang benar-benar, jangan tambah-tambahin. Malah saya ngomong gitu. Dia ditulisin aja yang benar, sudah beres lah itu semua. Gak usah mikir-mikir. Ini saudara-saudaraku. Tapi semuanya ada caranya, jalan ke situ ada. Pertama kami di Jakarta ini katanya kejam ibu kota, Ibu Tiri lebih kejam ibu kota. Nggak benar. Kalau kita mau melakukan firman, waktu baru di Jakarta ini belum ada apa-apa, baru datang. Mau rumah tinggal di mana, mau apapun, ya tahu pelayanan, tahu. Ada pendeta karena kita hanya datang seminar, istri bilang aku mau ikut, udah ikut, gak usah pulang lagi ke Sidempuan, berangkat semua. Nekat aja, nggak tahu pelayanan, nggak tahu di mana, nggak tahu rumah apa, jalan aja. Tapi Tuhan pasti tolong. Benar-benar saudaraku. Ya, sewaktu masih ada uang hanya 90.000, itu pas uang bayar dek. Jadi ada pendeta datang nyambangi kami sudah di rumah Pak Sinaga, baru kenalan di tempat seminar. Ya, jadi dia bilang, Pak Manik gak pulang lagi? Iya Bapak, tapi tadinya saya mau pulang sendiri, Martina dikata. Itu Martina dikata mau pamit. Nah, tapi kalau Bapak sudah datang sebagai ketua di Sumatera, ya saya nggak ke situ lagi. Uang gerakan saya kasih semua uang, semua. Ya udah, aku kasih semua. Sorenya diajak kebaktian, kami pergi, saya bersaksi. Bantu doa, saudaraku, saya dan istri mau tinggal di Jakarta, mau pelayanan di Jakarta. Uang ada, pelayanan ada, semua ada. Sebulan dari rumah yang tinggal itu, dia bilang, Manik pindah. Oke, pindah. Gak usah repot-repot, gak usah dua-dua lagi minta duit. Kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan yang sudah menggenapi. Cari rumah dapat, pindah ke pasar rumput, beli 1 mobil pickup terbuka penuh barang baru semua dari toko, seperti orang pindah tapi semua pindah dari toko.
Enak aja hidup ini sampai sekarang. Ini pengalaman. Terlalu banyak kesaksian-kesaksian. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kita lebih diyakinkan. Kalau nanti Tuhan Yesus datang, kita boleh terangkan. Harus ada pengalaman-pengalaman. Kalau pengalaman turun-turun itu bukan dari firman. Firman bilang naik, gak bisa salah. Ya, gak bisa salah. Kadang-kadang, ya kalau Daud itu hanya bertanya terus, tapi banyak orang mendahulukan Tuhan, kadang ngajari Tuhan. Ya, begitu saudara. Ya udah, itulah hidupnya. Tuhan juga gak mau campur tangan. Kamu yang angkat tangan, aku turun tangan. Tapi kalau kamu turun tangan, aku yang campur tangan, kata Tuhan. Ini sudah pasti terjadi kalau kita semakin melakukan firman. Jadi Henok itu adalah artinya pengajaran, meningkat dari ditebus untuk menyesuaikan hidup kepada firman terus menerus. Makanya dalam ibadah, kalau mau siap bagi hari kedatangan Tuhan, harus melalui pengajaran. Karena dari pengajaran kita diubah dari sehari ke sehari. Kalau hanya firman untuk berkat-berkat saja, firman untuk kesembuhan, nanti kita tidak dibawa dalam peningkatan, tidak bisa terangkat. Jadi Henok itu artinya pengajaran. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi lewat pengajaran, hari-hari kita ditingkatkan. Nanti kalau semua firman itu sudah menjadi hidup kita, nggak ada lagi yang mengikat kita. Kalau Yesus datang, enak aja. Udah, kita nggak usah pakai helikopter, nggak usah pakai apa-apa. Naik, saudaraku. Nggak bohong-bohongan kayak komedi. Kalau komedi ada orang jagoan, nah, kayak mikul perempuan, tahu-tahu cuma diikat dari atas. Jadi dia pura-pura gini aja, itu nggak dipikul, dia tembak sana, bohong-bohongan. Tapi kalau kita nanti diangkat oleh Tuhan, nggak bohong-bohongan. Benar-benar sudah luar biasa. Karena apa? Sudah diputuskan dari hidup kedekingan, sudah diputuskan dari hidup dosa, sudah diputuskan dari hidup duniawi. Kalau Yesus datang, benar-benar kita terangkan. Seperti Yesus naik ke surga, kita juga bisa mengalami pengalaman yang sama. Ini saudaraku. Itu sebabnya kita jangan hanya karena ke gereja, bukan. Tapi dengar firman dan sesuaikan dengan firman. Henok artinya pengajaran. Melalui pengajaran, kita nanti akan diangkat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan mau tolong kita. Apapun yang terjadi, Tuhan yang sudah memberkati. Mari kita berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupmu ini, tak pernah kau ragukan janjimu Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian